Soyan berdiri di jalan kecil melihat sosok Medusa yang telah menjauh. Dia tertawa pahit hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Tiba-tiba, dia diteriaki oleh dua pria suku ular lainnya yang sekali lagi datang mengganggunya. Mereka berkata, "Kakak Haidu, itu adalah Soyan, orang yang disebutkan oleh beberapa sesepuh sebagai suami pemimpin suku," ucap Mobasi. "Hei manusia, aku adalah komandan kedua Haidu dari suku ular. Meskipun suku ular kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, yang terbaik adalah Anda menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Jika tidak, orang yang sial adalah Anda. Ras ular kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lainnya," ucap Haidu. Soyan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak kesal dengan provokasi berulang kali. Oleh karena itu, kelihatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah merasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke api, Soyan tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. "Minggir," ucap Soyan. "Semoga aku tidak akan melihatmu lagi di sini lain kali," ucap Haidu. Tabrakan yang tampaknya lembut itu meletus dengan suara yang teredam. Tubuh Haidu dan Mobasi dipaksa kembali di depan oleh tatapan tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Haidu hanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Sementara Mobasi benar-benar jatuh ke tanah setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Soyan menyalakan Glazed Lotus Heart Flame dan bayangan hijau segera melintas di langit. Namun, tiba-tiba Medusa datang dan dia berkata dengan wajah marah, "Mobasi, Haidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini. Soyan adalah tamu VIP dari suku ular kami. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayani Anda dengan aturan suku," ucap Medusa. Cukup banyak ras ular laki-laki melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Soyan. Medusa adalah dewa wanita yang tidak dapat diganggu-gugat di hati banyak orang di suku ular. Namun, tidak disangka bahwa dewa perempuan di hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu. Dengan perintah Medusa, secara alami tidak ada lagi ras ular yang berani menghentikan Soyan. Oleh karena itu, dia meninggalkan daerah ras ular tanpa halangan. Dia berjalan keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi muncul di dunia luar. Kekacauan di pikirannya akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Soyan bertemu dengan Shouding Haibodong dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi aliansian. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan melakukan pembunuhan besok. Lagi pula hanya ada sedikit waktu tersisa. Setelah kekuatan inti Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan memberikan beberapa pil obat langka, dua elit Dozong mungkin dapat memulihkan beberapa kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka pada saat itu. Soyan berjalan ke kamarnya untuk memasuki metode pelatihan, merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Lotian dan 3 sesepuh Mulan. Saat ini, dia sudah benar-benar stabil pada tingkat bintang 1 Do Huang. Setelah waktu berlangsung selama 1 hari, dia berkata dalam hatinya, "Hari ini, saatnya untuk bertindak membunuh 2 Dozong." Soyan, Shouding, Haibodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. "Apakah Medusa belum tiba?" tanya Haibodong. "Aku sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular," ucap Soyan. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara gemuruh tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Sekelompok besar tokoh bergegas. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum perlahan-lahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah para ahli dari suku ular yang dipimpin oleh Medusa. Medusa berhenti di depan Soyan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Haibodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Ayo pergi jika kita semua siap."
Xiaoding sedikit mengangguk. Dia berkata, "Pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan membunuh Yan Lotian dan 3 tetua Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, secara alami yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih memiliki kesempatan. Kalau memang tidak memungkinkan, kami tarik dulu. Kami tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar," ucap Xiaoding. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Xiaoding juga tersenyum sesaat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya kepada semua orang saat dia berbicara. "Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik di benteng Black Mountain." Medusa menoleh ke para ahli suku ular. Dia berkata, "Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah aku memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayani Anda dengan aturan klan," ucap Medusa. Orang di depan para ahli dari klan ular adalah komandan kedua Heidu yang memiliki beberapa konflik dengan Soyan. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Prestis Medusa dalam suku ular adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menentangnya. Aliansi Yan dan suku ular mulai turun dengan cepat. Mereka diam-diam berjalan memasuki hutan bersembunyi di pegunungan. "Pertahanan tempat ini memang ketat, sepertinya pihak lain sudah bersiap," ucap Shoyan. "Bukankah dokter peri kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda memecahkannya. Namun, bagi saya tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari sekte racun. Para ahli dari sekte angsa emas dan lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas menjaga tempat ini," ucap dari Ratu Medusa. "Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya menimbulkan beberapa resiko. Kami akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kita berdua, kemungkinan akan sulit untuk menemukan kita bahkan dengan patroli ahli doang selama kita sedikit berhati-hati," ucap Soyan. Soyan dengan cepat mengeluarkan potongan batu giok berwarna abu-abu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya saat dia berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba. Aku meminta maaf untuk yang kemarin," ucap Soyan sambil tersenyum. Medusa juga terkejut ketika mendengar ini. Pertama kalinya dia mendengar Soyan berbicara dengan cara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. "Kamu juga tahu bagaimana caranya meminta maaf ya?" ucap Ratu Medusa. Medusa menangkap kelelawar di dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membuka dan dengan lembut berkata, "Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Lotian dan 3 sesepuh Mulan berada. Yan Lotian berada di area tengah utara, sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak," ucap Ratu Medusa. "Ya, kamu harus hati-hati," ucap Soyan. Soyan menoleh ke Hai Bodong dan berkata kembali, "Hai Tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan lancar. Jika ada perubahan tidak terduga terjadi selama operasi, kami membutuhkan Anda," ucap Soyan. Hai Bodong mengangguk, wajahnya serius ketika dia berkata, "Hati-hati, saya akan terus memantau situasi di kota." Soyan tersenyum, dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik ke Medusa, "Ayo pergi." Medusa yang sudah berganti pakaian hitam mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Soyan tidak menggunakan sayap dokinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu yang sudah lama dia tidak gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak dapat dibandingkan dengan sayap doki, itu lebih unggul karena tidak begitu mencolok di malam hari.
Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan nafas. Lebih dari setengah ahli doang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Soyan dan Medusa. Kita akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di benteng Black Mountain setelah itu, ucap Medusa. Santai, meskipun saya bukan seorang Douzong, tidak banyak dohuang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri, ucap Soyan. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi. Dia melintas ke langit bergegas ke kota dengan cara yang seperti kilat. Mata Soyan melirik Medusa pergi saat tubuhnya diam-diam menghilang dalam kegelapan. Dia juga menghela nafas pelan sebelum dia terbang ke arah yang berlawanan dari Medusa. Beberapa saat kemudian, Soyan dengan cepat memasuki kamp Lembah Mulan, dan Medusa telah muncul di wilayah terdalam Sekte Angsa Emas di atap aula. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang erangan wanita yang ditransmisikan dari dalam serta tawa laki-laki cabul yang akrab. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangat bernafsu. Tetapi, dia tidak berharap bahwa dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikan jarinya, dan seutas energi 7 warna yang luar biasa perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Hanya satu gerakan Medusa menyelesaikan pembunuhan secara diam-diam. Di sisi lain, Soyan mengintai. 3 lelaki tetua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Pada saat ini, mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi merah darah. Energi ini melekat pada mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki aura terlemah. Penatua Lembah Mulan ini adalah penatua berkepala harimau yang telah terluka parah oleh Soyan hari itu. Melihat aksi ketiga orang ini, sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Skill 3 binatang buas ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain, apalagi efeknya juga cukup baik. Tidak heran itu adalah metode ki paling mendalam dari Lembah Mulan, ucap dalam hati Soyan. Suara peluit tajam tiba-tiba muncul, tepat saat mereka bertiga dalam kondisi terlemahnya. Suara yang menusuk telinga bergema di seluruh perkemahan. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Tubuh mereka bergerak untuk melindungi elder berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Soyan, kamu benar-benar datang, ucap penatua Lembah Mulan. Pada saat yang sama, Dauki yang kuat tiba-tiba melonjak. Mereka berdua bergandengan tangan dan dengan keras menabrak ke arah Soyan. Sebuah bayangan, ucap penatua Lembah Mulan. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Soyan, kilat melintas melewati hati kedua sesepuh. Mereka membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan melihat Soyan sudah berdiri di samping penatua berkepala harimau seperti hantu. Tangan Soyan seperti cakar elang yang kuat memegang leher sesepuh. Soyan, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap dua penatua Lembah Mulan. Tidak ada, saya hanya menyingkirkan masalah pada akarnya, ucap Soyan. Jika kamu membunuhnya, kamu akan benar-benar menjadi musuh Lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan situasinya akan berubah menjadi situasi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati, ucap dua penatua Lembah Mulan. Aliansi yang saya hampir dihilangkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini, ucap Soyan. Soyan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah bahwa Lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan kekaisaran Jiama dan Aliansian, ucap penatua Lembah Mulan. Sudah terlambat, ucap Soyan. Api hijau tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menusuk ke depan menembus tenggorokan elder berkepala harimau.